Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Pada konten kali ini tentunya saya ingin membahas kekalahan timnas nasional Indonesia dari Australia kemarin dengan skor yang sangat begitu pahit ya, 5-1, dan ini tentunya kekalahan yang tidak kita harapkan sama sekali. Target tim nasional Indonesia lawatan ke Australia itu mengamankan minimal 1 poin dan maksimalnya ya kita mendapatkan 3 poin. Tetapi ya takdir berkata lain, situasi berkata lain, hasilnya berkata lain, kita kalah dengan sangat begitu menyakitkan. Tetapi kekalahan itu merupakan kekalahan yang setidaknya tim pelatih Patrick Kluivert itu menemukan atau melihat celah yang harus diperbaiki untuk di pertandingan selanjutnya. Karena gini, secara komposisi permainan ini sudah sangat menarik loh untuk dilihat. Enak sekali loh. Sebenarnya enak gitu ya melihat pertandingan kemarin Indonesia melawan Australia. Beda sekali seperti ketika di era Sintayong. Coba bandingkan aja oleh kalian. Sirkulasinya bola enak gitu ya. Pemain secara posisi dan kerapatan juga terjaga. Dan yang lebih menarik lagi, Patrick Kluivert melawan Australia kemarin itu menggunakan formasi 4-3-3 seperti yang sudah saya prediksikan di konten selanjutnya. 4-3-3 loh dari awal. Bahkan kita itu gak bermain defense sama sekali, kita bermain menyerang dari awal sampai akhir. Kita bermain menyerang meskipun ya di babak pertama kita kalah 3-0, babak kedua tambah lagi dua gol, 5-1 pada akhirnya gitu. Namun kita tidak menurunkan intensitas. Ini yang gua salut, ini yang saya sangat wow. Ini tim kalau misalnya ke depan terus dibina ya, terus dijaga, ini akan sangat solid ya kan. Dan seperti yang dikatakan oleh Patrick Kluivert juga, ya memang ini bukan hasil yang diharapkan. Tetapi kan kita harus melihat sisi positif dari apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, Alex Pastur, dan tim pelatih di Timnas Nasional Indonesia. Bahwa ada harapan yang terlihat akan menjadi sesuatu yang berharga di masa depan. Nah, dan bisa saya katakan juga bahwa skuad ini sebenarnya masih sangat mentah sama sekali. Kalian bayangin aja gitu ya, tim ini terbentuk baru ya, kemungkinan 1 tahun ke belakang lah ya, kita atau PSSI memulai program naturalisasi atau menarik pemain yang punya keturunan darah Indonesia. Lalu juga pemain-pemainnya relatif masih sangat muda ya. Lalu juga pelatihnya, apalagi dari era Sintayong ke Patrick Kluivert, itu semuanya dirombak total oleh PSSI. Meskipun tim pelatih Patrick Kluivert sekarang ada 14 personil gitu ya, memang ini jumlah yang sangat begitu mewah dan banyak sekali. Tetapi kita harus berpikir positif. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, apa yang memang diharapkan untuk tim yang baru terbentuk gitu. Ini tim minim pengalaman loh. Minim pengalaman, ya pemain pun bisa kalian saksikan juga kemarin di lapangan. Pemain itu kurang chemistry, kurang koordinasi. Iya kan? Meskipun enak dilihat secara permainan dan kita menguasai bola 60% loh di babak pertama. Tetapi yang tetap emosional itu belum terjalin dengan begitu baik di antara pemain, ya kan? Sehingga mereka dalam beberapa momentum juga terlihat kebingungan, ya kan? Ketika menyerang, ataupun ketika bertahan, ataupun ketika menguasai bola, ya kan? Terlihat kebingungan. Itu apa? Indikasi dari kurangnya atau chemistry-nya belum terbentuk. Jadi saya ingin katakan kepada kalian semuanya, kalian harus bersabar. Kita harus bersabar lah intinya, ya kan? Kita tetap ikuti apa yang memang dilakukan oleh tim pelatih tim nasional Indonesia, oleh PSSI. Kita percaya sama mereka. Dan yang paling penting adalah euforianya ini jangan terlalu tinggi gitu ya. Karena ya ini yang buat kita kecewa ya kan, buat kita sedih lagi ya dengan kekalahan seperti ini kan. Siapa yang nggak sedih? Ya itu karena euforianya ini luar biasa. Dan sebenarnya gak ada yang bisa mengendalikan gitu ya. Euforia yang sangat tinggi ini gak bisa ada yang mengendalikan, kecuali ya kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, ya kan? Ya meskipun ya hasilnya di luar prediksi, tapi tetap kita harus berada di belakang mereka, kita harus mensupport mereka, kita harus mendukung mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang terjadi, kita harus tetap menjadi benteng kokoh yang betul-betul menjadi penyemangat untuk pemain tim nasional Indonesia beserta tim kepelatihan dan PSSI. Saya percaya jika memang ya, Indonesia misalnya gagal gitu ya masuk ke Piala Dunia 2026, saya yakin di event selanjutnya Indonesia akan lebih kuat dan lebih
ya tangguh lagi dibanding saat ini. Karena kita sudah punya pengalaman, karena kita sudah punya rekam jejak, ya kan? Karena kita sudah memulai apa yang harus semestinya kita mulai. Itu ya, paham ya maksud yang ingin saya sampaikan pada konten ini. Nah, ini pun akan menjadi catatan menurut saya ketika nanti akan kita berhadapan dengan Bahrain ya di pertandingan tanggal 25 Maret nanti. Setidaknya Patrick Kluivert itu sudah punya catatan apa yang harus diperbaiki untuk menghadapi Bahrain. Apalagi kemarin 2 gol tercipta itu dari situasi second ball yang minim penjagaan harus saya katakan, lalu juga 2 gol tercipta dari bola mati, tendangan bebas. Kan ada 1 gol ya karena dari penalti, itu sulit juga gitu ya kalau dari penalti. Tetapi itu semua harus bisa dinetralisir dan diminimalisir sedemikian rupa. Kita dapat peluang, banyak peluang kita ya, bahkan di awal-awal Kevin Dix nyaris saja mencetak gol. Namun sayang sekali ya, karena ini ya mungkin bukan harinya juga gitu ya untuk Kevin Dix. Karena di FC Copenhagen kan Kevin Dix itu menjadi eksekutor yang rata-rata keberhasilannya itu tinggi. Tapi ya inilah sepak bola gitu ya. Ada gagalnya, ada suksesnya. Kita harus paham ke arah sana. Jadi ini saya mewakili apa ya? Mewakili perasaan teman-teman dan mencoba untuk meluruskan ya kan, agar kita ini jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu mengatakan Patrick Kluivert gagal, kembalikan Sintayong dan lain sebagainya. Itu menurut saya terlalu tidak adil lah. Kita berikan dulu Patrick Kluivert kesempatan, ya 1 match, 2 match oke lah. Namun ini harus menjadi catatan juga oleh Patrick Kluivert. Lawan Bahrain apapun yang terjadi kita harus menang. Untuk memastikan posisi kita, ya minimal target kita sekarang di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Masih mungkin untuk kita dapatkan tuh. Asalkan di 2 pertandingan lawan Bahrain lawan Cina kita sapu bersih. Ya kan? Dengan kita menyapu bersih Bahrain dan Cina, otomatis kita dapat tambahan 6 poin dan kita nanti diharapkan akan selesai, akan mengakhiri di 12 poin. Dan itu musuhnya sudah sangat aman untuk mengamankan posisi ketiga dan keempat dan melaju ke babak playoff. Gitu. Karena kan di pertandingan lain Arab Saudi kan mampu mengalahkan Cina, bagus ya, Cina berarti tidak dapat poin sama sekali. Bahrain kalah oleh Jepang, ya kan, kita kalah oleh Australia. Kita Indonesia, Bahrain, Cina itu punya poin sama, poinnya 6. Nah, kita diuntungkan loh, lawan Bahrain kita akan tampil di GBK, lawan Cina kita pun akan tampil di GBK. Kalau misalnya kita mampu mengalahkan Bahrain dan Cina di GBK, ini akan sangat menjadi momentum bersejarah. Selain kita mampu ya untuk lolos ke babak selanjutnya, kita pun akan punya percaya diri yang tinggi, ya kan? Karena kita dapat kemenangan. Tapi kalau kalah ini, wow, sulit membayangkan gitu ya, bagaimana rasa kecewanya kita saat ini kalah dan sebenarnya masih punya harapan, udah sekecewa ini, apalagi kalah dan semakin tidak punya harapan, akan lebih memperburuk situasi. Jadi saya ingin berdoa, ingin mengajak kalian semua berdoa agar timnas Indonesia selalu diberikan kelancaran, ya, pemain-pemainnya dapat secara pulih, yang cedera Sandy Walsh, yang kelihatan Lee Girls, semoga cepat pulih di pertandingan selanjutnya, lalu kita pun mendapatkan hasil yang betul-betul kita inginkan. Karena saya yakin timnas Indonesia bukan tim yang lemah, tim yang sangat kuat, bahkan market value-nya pun kita jauh sekali dengan Australia, dengan China, dengan Bahrain. Apa yang memang kurang? Ya, tinggal perbaiki ke depannya, dan saya yakin lawan Bahrain kita akan menang, lawan Cina kita akan menang, dan kita akan lolos ke babak playoff. Untuk memastikan nanti kita harus lolos juga di babak playoff untuk memastikan kita lolos ke Piala Dunia 2026. Itu, terima kasih, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.